tubuh sebelum kita istirahat. Sehingga tubuh akan menyesuaikan diri dengan gerakan yang tadi. Nanti akan ada yang namanya perubahan fisiologis tiba-tiba, Kak, yang mengiringi penurunan kadar hormon kortisol tadi. Masya Allah, Kak. Allah sayang banget sama hambanya. Saking hambanya itu selalu pengennya baik-baik aja, maka disuruh sholat. Ya, dikasih sehat kita semua. Oke, sekarang waktunya sholat isya. Aduh, udah capek, ngantuk. Perintahnya, Kak, sholat isya itu ada di surah ke-24. Surat An-Nur ayat 58. Sholat isya ya. Oke. Jadi waktu sholat isya itu mulai hilangnya syafaq. Syafaq tuh cahaya kemerah-merahan. Ya. Oke, dari matahari dia akan tenggelam. Sehingga terbit fajar sodik yang tadi pagi subuh. Ya. Kenapa sholat isya paling berat? Hei Kak, sebelum kita istirahat, itu adalah waktu peralihan. Jadi penutup seluruh aktivitas kehidupan kalian. Sholat isya jangan ditunda sebelum tidur. Sholatlah sebelum kalian tidur. Maka tidur kalian, tubuh kalian bukan cuma rileks, tapi Allah akan kasih sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka gerakan tubuh kalian, sholat isya tepat pada waktunya. Agar rileks tubuh kita, sehat senantiasa untuk menjelang besok pagi. Begitu kata Allah. Ya, jadi Allah tuh sayang banget. Jadi bahwa Allah itu tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, jadi sholat itu bukan hal yang sia-sia. Semakin kalian malas sholat, semakin cepat datang hari kiamat. Surat Al-Qiyamah sudah kita bahas. Ya, semakin malas sholat, semakin gak mau sholat. Surat Al-Qiyamah nyeret orang yang gak mau sholat. Surat Al-Muluk di ayat ke-7 dilemparin ke dalam pusaran lingkaran api neraka. Ya, jadi kalau kita rutin sholat dengan waktu yang sewaktunya gitu ya, pas dengan waktunya, ternyata akan memberikan efek yang luar biasa terhadap kesehatan manusia, baik dari segi fisik maupun mental. Jadi kalau kalian sholat, fisik kalian yang disakiti itu akan rileks semuanya. Udah aja, jadi nyantai aja, kamu akan bahagia. Kalau kamu dihina, kamu dicaci maki, diselingkuhin, sholat. Tubuh kamu bakalan rileks dan sehat. Otak kamu, jantung kamu yang tadinya kesel karena wudhu, Masya Allah Ta'ala. Ya, oke. Nanti Kak untuk penjelasan sholat rawatib nanti ya. Oke. Sekarang saya pengen gerakannya sholat. Gerakan sholat itu bukan Allah ciptakan sekedar gerakan sholat. Ini masih mau lanjut atau enggak? Atau selesai nih? Udah, segitu aja ya. Coba, masih mau lanjut atau enggak? Jangan sampai bilang, Mi, praktek sholatnya kapan? Saya udah sering banget praktek sholat. Cuma temen-temennya aja yang terlambat datang. Kemarin saya mau praktek gak jadi ya. Lanjut. Bermanfaat gak sih nih buat teman-teman? Saya pengen kita semua nih, follower saya nih semuanya benar-benar melakukan Masya Allah Ta'ala. Karena kita udah diperlihatkan Kak. Udah diperlihatkan ciri-ciri kiamat, Allah udah kasih lihat ke kita. Maka saya pengen teman-teman yuk sama-sama kita tegakin. Cara berwudunya udah tadi Kak. Cara berwudu itu sudah tadi. Jadi dari sebelum saya praktekin tentang sholat ini, saya sudah ke wudu. Ya, oke. Sekarang kita ke bagian berikutnya ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat banget nih, Masya Allah. Jadi saya pengen apa yang saya sampaikan, teman-teman praktekin di rumah. Dan ketika teman-teman punya anak, punya cucu, bisa menyampaikan bahwa sholat itu Masya Allah Ta'ala. Ya, pokoknya semua Allah ciptakan itu gak ada yang sia-sia. Sekarang teman-teman sambil di rumah, sambil di warung, sambil di toko, coba berdiri tegak. Berdiri. Sekarang berdiri. Sudah berdiri belum?
Saya pengen teman-teman berdiri. Berdirinya nggak cuma sekedar berdiri. Ya. Berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Udah berdiri belum? Sudah berdiri? Ya, kalau nggak ada uzur. Oke, sudah berdiri. Oke. Ketika teman-teman berdiri, ya Kak, berdirinya itu yang benar, berdirinya simetris. Jadi kaki dibuka selebar bahu. Kaki kalian dibuka 2 jengkal ya Kak, kalau laki-laki, kalau perempuan 1 jengkal aja, selebar dengan bahu. Berdiri selebar dengan bahu. Sudah ya? Sambil nyetrika, nggak apa-apa. Oke? Itu kita berdiri selebar dengan bahu akan memindahkan berat badan pada ujung telapak kaki. Nah, yang rasa berat badan, tegakkan dulu. Jangan takbir dulu. Berdiri dulu yang tegak. Oke? Kaki sejajar dengan bahu. Itu akan memindahkan berat badan pada ujung telapak kaki. Oke. Tumit akan diarahkan keluar, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Coba teman-teman rasakan, ada nggak tarikan rasa dari kaki ke paha, dari sisi bawah. Nah, kalau memang sudah ada tarikan, baru kita nanti siap-siap buat takbir. Telapak kaki itu merupakan titik refleksi. Jadi kalau yang palanya sering puyeng, berdirinya yang benar. Supaya tubuh kalian yang berat bebannya, itu akan lari ke kaki. Nanti kaki berdiri dengan benar sejajar dengan bahu. Itu akan mendapatkan titik refleksi yang sangat penting untuk menstimulasi organ-organ penting dalam tubuh. Kalau organ tubuhnya ngerasa banyak yang sakit, berdiri yang benar. Ketika kalian sholat, ya, itu kalau kita posisinya tegak berdiri begini sejajar dengan kaki tadi, membuat postur tubuh itu akan lurus, serasi, dia akan tegak. Tulang-tulang bagian belakang kalian akan sehat. Ya, penyanggah tubuh kalian di belakang itu bakalan kompak nanti susunannya. Nah, itu fungsinya. Jadi kita berdiri tegak itu menurunkan resiko terjadinya patah tulang. Menurunkan resiko terjadinya patah tulang. Jadi tegakin. Gitu ya. Oke. Jari-jari menghadap ke kiblat ya. Menyesuaikan dengan posisi tubuh. Oke, sudah. Sekarang kita takbir. Takbir ya, ada yang ibu jarinya di bawah daun telinga, ada yang jari tengahnya sejajar dengan daun telinga, itu nggak ada masalah. Ketika teman-teman mengangkat telapak tangan teman-teman, ini maknanya adalah, kata Allah, kalau kalian mengejar akhirat, ini ibaratnya akhirat. Ketika tangannya seperti ini tadi ya, tangannya seperti ini, lalu diangkat, otomatis ini ada di bagian belakang. Nah, ini adalah dunia. Ini adalah akhirat. Maka kejar akhirat, maka duniamu akan ikut. Kalau kamu hanya cinta dengan perhiasan dunia, terlalu cinta sama suami, cinta dengan harta, cinta dengan rumah, maka akhiratmu akan merugi. Ini maknanya. Dan ketika teman-teman takbir Allahu Akbar, bayangkan, akbar adalah jamak dari kata kabir. Bos kamu yang selalu nyakitin kamu, teman kamu yang merasa lebih besar, lebih kaya dari kamu, semua kecil di mata Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi ketika kalian takbir, otomatis di bagian ketiak ini terbuka. Ini adalah saluran limfa. Saluran limfa itu adalah buat pencernaan kalian. Ya. Kalian takbir, otomatis ketiak diangkat. Kalau pengen saluran limfanya baik, takbirnya yang benar. Dadanya akan seperti ini. Supaya penyanggah tulang bagian kalian itu tidak retak. Ya, takbir. Ingat, siapapun yang menyakiti kamu di hadapan Allah cuma kabir. Tapi Allahu Akbar. Akbar itu jamak dari kata besar. Siapapun semua kecil di mata Allah. Oke, ada yang niat terlebih dahulu, ada yang niatnya barengan dengan takbir. Ada yang di dada, gak ada masalah kan? Di sini boleh. Kalau di sini kan otomatis ketiaknya terbuka. Oke ya? Oke. Oke, kalau capek boleh duduk. Sambil duduk boleh, ya? Oke ya, Kak? Sekarang kita ke bagian sedekap begini. Nih ya. Tapi sebelum
tangan sampai di dada boleh nggak, Mi? Ada yang di bawah bahu begini, Kak. Ada yang begini juga ada. Jadi nggak ada masalah. Nah, untuk posisi tangan, tangan ketika begini, Kak, ada yang di sini, ada yang begini ya. Ada yang di sini, ada yang di sini tapi tidak boleh di sini. Tidak boleh sampai di sini. Duduk lagi nih, Mi. Boleh duduk lagi, Kak. Kalau capek boleh duduk, ya. Oke? Nanti kalian praktekin, kalau ketika saya bilang begini kalian mau berdiri, silahkan. Ya. Cara takbir perempuan sama dengan laki-laki. Karena takbir ini, gerakan ketika kita sujud nanti itu sama. Sama. Ya. Oke? Kalau pengen saluran limfanya. Jadi kita nggak usah terlalu yang ini ya, Kak. Tetap sama takbirnya. Ya, Kak? Oke. Sekarang kita bagian ke ini. Kenapa Allah ciptakan kita suruh begini? Suruh apa namanya ini, sedekap. Sedekap. Jadi ada yang ditaruh di sini. Fasholli lirabbika wanhar. Di antara kerongkongan dengan bagian dada, ada yang ditaruh di sini. Ada yang di samping kiri, di bagian perut. Itu untuk orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita, yang ketika perang tapi sholat, ketika ada musuh bisa tarik pedang. Kalau kita kan sekarang nggak. Kalau saya misalnya ada yang di bawah perut, ada di bawah, mohon maaf, di bagian di bawah dada gitu ya. Itu boleh. Saya naikin ke atas begini karena saya sempit tempatnya, ruangannya gitu ya. Oke, gini ya. Ketika teman-teman seperti ini, kata Allah, orang yang sholat itu bakalan beruntung. Orang yang sholat itu bakalan dapat kebahagiaan. Aku pezina, Bun. Sering saya dapat komen kayak gitu. Aku pendosa, Bun. Dengarkan saya. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Kalau tangan kanan biasanya teman-teman pakai buat apaan sih? Coba, kalau tangan kanan biasanya dipakai buat apa? Kalau saya biasa buat makan gitu ya. Tangan kanan biasa dipakai buat apa? Teman-teman, aktivitas ya. Buat aktivitas ya, bisa makan, minum. Biasanya dengan kanan lebih dominan orang-orang ya, buat yang baik-baik lah ya, kalau yang kanan ya. Ya. Kalau yang kiri biasanya teman-teman pakai buat apa? Kalau yang kiri, memberi, menulis, aktivitas itu yang kanan. Kalau yang kiri biasanya buat apa? Kalau yang kiri, buat cebok, betul. Biasanya kalau yang agak-agak mohon maaf sekali, yang kotor-kotor itu, dia biasanya dengan yang kiri ya. Dengan yang kiri ya. Oke. Jadi Allah menciptakan gerakan seperti ini bukan yang sia-sia, Kak. Bukan yang sia-sia. Jadi kata Allah tuh gini, ada ceritanya. Jadi kisahnya ini sahabatnya Nabi lagi ngumpul ceritanya. Sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba satu sahabat datang. Iya Nabi, hukum saya punya dosa banyak. Saya nggak mau dihukum nanti. Kalau zaman dulu bisa ngobrol sama Nabi. Kalau sekarang makanya ditulis dalam Al-Quran sholat. Gitu. Sholat itu maknanya ini nanti kita jelaskan. Terus saya nggak mau dihukum nanti. Tiba-tiba sahabatnya Nabi yang satu adzan. Hayya 'alas shalah gitu kan. Kata Nabi, ayo kita ke masjid. Akhirnya mereka sholat tuh ke masjid bareng-bareng. Selesai sholat, yang tadi berbuat dosa, yang berbuat maksiat, dia datang lagi, Kak. Dia datang lagi ke Nabi. Nanti ini kisahnya ada kaitannya dengan ini. Oke? Ada kaitannya dengan sedekap ya. Ya Nabi, hukum saya. Allah sudah memaafkan kamu. Gitu kata Nabi. Apa hikmahnya di balik cerita ini? Tangan kanan selalu diibaratkan dengan hal yang positif. Tangan kiri selalu diibaratkan dengan yang negatif. Maka ketika teman-teman sholat, tutup yang pernah maksiat dengan sholat. Tutup yang pernah berbuat zina dengan sholat. Tutup yang pernah ngegibah dengan sholat. Karena yang kiri ini selalu diidentikan dengan hal yang positif, tutup yang negatif dengan yang sholat. Ini kata Nabi. Ya, Allah memerintahkan kita sholat tangannya seperti ini. Ada yang di sini, ada yang di sini. Tutup. Kalian pernah punya dosa banyak. Tutup. Dengan perbaiki sholatmu. Ya.
Jadi intinya orang sholat nanti ketika sujud kalian akan paham. Ini baru di bagian sini. Ya. Jadi tutup dosa kalian. Aku pendosa dimaafin gak? Tutup. Tutup semuanya dengan sholat. Ya. Bisa difahami sampai di sini? Bisa difahami ya? Oke. Banyak keajaiban-keajaiban kita ketika kita sholat. Terima kasih kembali doanya, Kak. Oke. Ketika kalian seperti ini, kalian baca, tadi saya sudah bilang takbir, jangan pernah tinggalkan takbir. Yang kedua, jangan tinggalkan bacaan surat Al-Fatihah asal-asalan. Oke? Sudah saya sampaikan itu ya, Al-Fatihahnya jangan asal-asalan ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang Al-Fatihah. Sambil masak mau kerja lagi boleh silakan. Puasa Rajab itu boleh 1 hari, boleh Senin Kamis, boleh 10 hari, mau 1 bulan. Dalam bulan Rajab silahkan. Dia sunnah. Tapi sunnah, siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang melakukan maksiat di bulan Rajab, 2 kali lipat dosanya. Oke? Kita lanjut. Ketika teman-teman bersedekap tadi, aduh goyang. Bersedekap tadi ya, saya ceritanya lagi sedekap ya. Oke? Lalu kalian misalnya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah jangan asal-asalan, karena ini wajib kita baca. Ingat, wajib kita baca. Nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Kalau lupa, sujud sahwi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim. Kenapa ba, sin, mim itu digabung hurufnya? Di sana itu bukan huruf bi artinya dengan menyebut nama Allah, tapi maknanya luas banget, Kak. Ismun. Ismun itu nama. Allahu Allah. Allah sedang menatap hambanya ketika hambanya sholat membaca surat Al-Fatihah. Bayangin gak? Makanya dari awal saya suruh ketika waktunya wudhu pakai baju, jangan pakai handuk. Allah sedang menatap wajah hambanya. Jadi jangan asal-asalan pakai baju ya. Ganti. Khusus punya baju buat sholat. Beda dengan waktu tidur, beda waktu ganti. Senin Kamis puasa boleh. Ya. Oke. Ya Allah Mi, jelas banget. Iya, karena saya pengen apa yang saya sampaikan itu bermanfaat sebelum ajal menjemput saya. Saya pengen teman-teman bisa menyampaikan ini semua kepada orang-orang siapapun itu. Mau anaknya, mau cucunya, mau suaminya, siapapun itu. Supaya teman-teman gak salah paham. Selalu banyak sekali setiap komenan, bagaimana caranya sholat biar khusyuk. Nah itu, saya sudah bahas dari awal. Ya, oke. Ketika teman-teman baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu udah ngasih kita dari setetes mani. Ar-Rahmanirrahim. Dari setetes mani ditempelkan di dalam rahim ibu di surat Al-Qiyamah. Ya. Lalu dari segumpal darah menjadi daging. Ya. Oke. Bayangin Allah udah ngasih kita banyak dan Allah sedang menatap kita ketika kita lagi baca bismillah. Fokus. Jadi ketika kalian baca bismillah, fokus. Sekarang alhamdu. Alif, lam, ha. Alhamdu. Lillahi Rabb. Rabb. Rabb itu yang sudah merawat kita. Sampai kita bisa nongkrong di sini. Bayangin, berapa tahun Allah udah merawat kita. Maka katakan sama Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Tuhan sekalian, ain, alamin. Jangan ketika baca alhamdulillahi rabbil bukan pakai a, tapi pakai ain. Katakan terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Engkau, Tuhan sekalian alam. Langit, bumi, isinya, bisa punya baju, bisa punya duit, bisa punya kerjaan, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hambanya Allah sedang mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, jawaban Allah apa?
Hamadani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Masya Allah ta'ala kak. Masya Allah. Allah udah ngasih kita banyak banget. Tapi Allah bilang hamadani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah udah ngasih kita banyak banget. Udah ngasih kita rizki, ngasih kita kesehatan, ngasih kita banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi Allah jawab. Allah jawab apa? Athna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung aku. Sanjung Allah kak. Sanjung Allah. Allah udah ngasih kita banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab kak. Hambaku sedang menyanjung aku. Athna alayya abdi. Siapa yang punya masalah, sholat. Lihat di ayat keempat ini. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Siapa yang sering maksiat, Allah akan balaskan. Siapa yang udah diingatkan masih juga tetap melakukan maksiat dan zina. Maliki yaumiddin. Allah itu maha pemilik hari pembalasan. Tapi apa kata Allah? Majadani abdi marrata fawda ilayya abdi. Masya Allah kak. Padahal hari pembalasan, tapi Allah balas dengan kebaikan, tetap kebaikan. Hambaku masih tetap mengagungkan aku. Hambaku menyerahkan semua urusannya sama aku. Jadi ketika yang punya masalah, di ayat keempat, bayangkan, serahkan semua masalahmu yang begitu berat, semua ke Allah serahkan. Maliki yaumiddin, serahkan semua. Kamu disakitin, kamu dihina, kamu dicaci maki, serahkan semua urusannya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Jangan pernah menduakan Allah. Mencari orang-orang pintar. Allah lebih pintar kak. Ketika teman-teman baca surat Al-Fatihahnya benar, di situ ada tasydid ya kak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan teman-teman ketika baca cepat-cepat. Karena ketika teman-teman baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu teman-teman sedang menyembah sinar matahari. Tapi kalau bacanya benar, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ketika teman-teman bacanya benar, karena teman-teman sedang menghamba kepada Allah dan teman-teman berusaha untuk khusyuk, ini ada di antara aku dengan hambaku. Apa yang hambaku minta, aku kasih. Bayangin kak, aku kasih. Minta pengampunan pada saat itu boleh di dalam hati. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosaku ya Rabb. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Razak, beri aku rizki ya Allah. Apa yang hambaku minta jika bacaan kalian benar, wali abdi masal. Ada perjanjian di sini. Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi masal. Apa yang hambaku minta, apa yang ia minta, pasti aku akan bagi. Masya Allah ta'ala. Ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah. Bimbing rumah tangga kami ya Allah. Seperti rumah tangga orang-orang yang udah sakinah mawaddah warahmah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing untuk mencari rizki yang halal seperti orang-orang yang sudah Engkau bimbing mendapatkan rizki yang halal itu ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk menjaga dan merawat anak-anak kami seperti Engkau sudah bimbing anak-anaknya orang lain yang soleh, yang solihah, yang sukses, yang rajin sholat. Minta sama Allah. Karena kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Aku akan bimbing. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai kalian sholat, kaki kalian Allah akan langkahkan ke jalan yang benar. Nanti kamu akan dibimbing nih rezekinya yang halal ke sebelah kanan. Kalau yang kiri jangan ke sana. Nanti diarahkan itu. Hadza li abdi. Karena ini untuk hambaku, kata Allah. Allah jawab itu Kak di ayat terakhir. Wa li abdi ma sa'al. Apa yang hambaku minta pasti aku akan turuti. Ingat muadzin sudah bilang di awal, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang sholat itu beruntung. Ya. Masya Allah ta'ala Kak. Itu baru Al-Fatihah. Masya Allah. Sekali lagi saya minta maaf, kemarin saya mau live streaming. Karena kemarin saya posisinya ada telepon, saya keluar kota. Jadi saya nggak bisa live streaming untuk praktek sholat yang saya janji, tapi saya ucapkan insya Allah kemarin ya. Maka saya ganti saat ini saya praktek sholatnya. Oke? Bisa difahami surat Al-Fatihah? Bisa difahami ya? Pantas dicari-cari nggak ketemu. Iya Kak, mohon maaf sekali. Oke, ini masih mau lanjut? Nge-like terus katanya. Masih mau lanjut nggak? Sudah nih, sampai di Al-Fatihah dulu. Masih mau lanjut atau enggak? Bisa difahami ya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, lanjut ini. Lanjut. Kalau pagi masih punya semangat ya, karena hormon kortisol ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita baca surat Al-Fatihah, lalu kita baca surat pendek. Oke? Abis itu kita ngapain? Abis begini kita ngapain coba? Sholat. Ayo. Karena di sini banyak juga yang mu'alaf. Yang mu'alaf selalu bertanya gimana sholat, gimana itu. Makanya sekalian saya ini. Ruku. Abis ini ruku ya. Coba sekarang teman-teman dari rumah teman-teman atau dari aktivitas teman-teman ruku. Biasanya ruku langsung baca apa? Kalau abis ruku teman-teman langsung baca apa? Coba ada yang tahu? Ayo. Abis ruku biasanya ngapain bacaannya? Langsung baca atau bagaimana? Jadi setelah begini teman-teman ruku. Ruku langsung baca. Langsung baca atau bagaimana? Coba. Baca tasbih. Terus apa lagi? Langsung baca. Langsung sami Allah. Oke. Ketika teman-teman selesai begini, jangan langsung baca. Tapi manfaatkan telapak tangan kalian ke bagian lutut. Dipegang. Genggam erat lututmu. Nah, digenggam. Lututnya yang digenggam, bukan paha, bukan betis. Sekarang coba praktekin di rumah. Lalu di bagian kepala, sebentar Kak, kena puzzle nih TikTok nih. Lalu di bagian kepala ini, kepalanya ini ya agak dengak dikit. Di bagian ini sejajar dengan kepala. Tidak boleh, kalau tangan-tangan kalian ini ada di bagian paha, ya otomatis kalian jomplang begini. Kalau telapak tangan kalian ada di bagian betis, otomatis kalian nunduknya begini. Kalau kalian tangannya ada di bagian ini digenggam, lalu pahanya agak digini nih Kak, bunyi nih, krek gitu, agak lurus, ya. Jadi diperbaiki dulu tulang-tulang bagian belakang. Kalau pengen pinggangnya, persendiannya sehat, rukunya perbaiki. Ya. Oke? Jangan dibengkokin Kak, lurus tangannya. Ya, lurus tangannya. Kak, mohon izin ya. Ini ruangan saya tidak sebesar saya udah mentok di sini depan belakang. Saya pun duduknya pakai guci, saya duduk Kak. Saya duduk pakai guci. Oke, kita lanjut ya. Ini ruku ya. Setelah posisinya sudah benar, perhatikan baik-baik di sini. Kalau lagi sakit, kalian duduk ruku, tetap tangannya pegang di bagian lutut. Kalau memang nggak bisa pegang lutut, di bagian yang kalian bisa. Yang penting ada ruku, nunduk sedikit. Kalau sujud lebih nunduk daripada ruku.
Ya. Kenapa uminya duduk mulu? Coba praktekin. Saya udah bilang ini mentok depan sama belakang, Kak. Mentok depan belakang. Saya pernah praktekin ketika posisi saya bukan di ruangan ini. Ya. Oke. Ketika teman-teman ruku, ya. Terus teman-teman baca. Di sini ada doa yang mustajab ya. Tolong perhatikan baik-baik bacaannya. Subhana. Kaki dilurusin. Ya, kaki tetap seperti tadi. Dilurusin. Jadi nggak boleh bengkok kakinya. Jadi dilurusin seperti kalian ruku pada umumnya. Coba saya lihat dulu. Ada gak gambarnya nih? Kalau ada gambarnya. Oh ini nih ada nih gambarnya nih. Ini ada gambarnya. Seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Kakinya tetap sejajar dengan bahu. Tangannya ada di lutut. Ya. Oke. Sudah ya? Oke. Sebentar, ini saya taruh dulu. Ketika teman-teman ruku, teman-teman baca, Subhana. Engkau maha suci Allah. Kita siapa? Kita cuma lahir dari setetes mani. Itu bukunya mau Mi, boleh kakak di showcase saya. Di showcase saya kakak klik yang kuningnya aja. Posisi kaki nggak rapet, dibuka. Posisi kaki dibuka nggak rapet, kayak tadi, ya sejajar dengan bahu ketika kita takbir. Nggak rapet ya. Oke. Subhana, maha suci Allah yang sudah merawat kita. Laki-laki sama perempuan sama Kak, cuma sejajar laki-laki itu dia lebih lebar. Kalau perempuan jangan terlalu lebar, ya. Kalau lupa rokaat kakak sujud sahwi. Rabbiyal azimi. Rob yang merawat kita, azim itu maha agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha puji Allah. Jadi ketika teman-teman membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalian bacanya fahami itu masing-masing. Kau maha suci ya Allah. Pahami masing-masing. Subhana rabbiyal, engkau merawat aku ya Allah di dalam hati. Oke? Azim, kau maha agung ya Allah. Ketika teman-teman bacanya benar, setelah baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, teman-teman di situ boleh berdoa di dalam hati. Ya Allah. Teman-teman boleh ngobrol sama Allah di situ. Misalnya teman-teman lagi sholat sendiri nih, bilang sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, tapi saya nggak pengen yang namanya terlibat-libat terus ya Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Tolong kasih jalan saya ya Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, anak saya kok begini banget ya Allah. Ngomong di dalam hati semuanya. Katakan semua sama Allah. Ya Allah, suami saya kok ngeselin banget ya Allah. Disuruh sholat nggak mau ya Allah. Kasih hidayah buat suamiku ya Allah. Ya Allah, saya pernah diselingkuhin. Hati saya kok selalu nggak tenang. Tolong kasih tenang hati saya ya Allah. Bilang sama Allah. Oke? Apa jawaban Allah ketika kalian bangun dari ruku? Kalau teman-teman di awal, sebelum begini, teman-teman apa tadi? Takbir. Bacaannya apa takbir? Allahu Akbar. Mau sedekap bacaannya? Allahu Akbar. Selesai sedekap? Allahu Akbar. Mau ruku bacaannya? Allahu Akbar. Ruku boleh lama. Tapi setelah bangun dari ruku, Sami Allah. Sami Allah. Sami'a itu kata kerja past tense. Dalam bahasa Inggris kata orang bule, dia Allah telah, hitungan detik itu udah past tense. Dia Allah telah mendengar doamu. Sami Allah huliman hamidah. Ini baru ruku, belum sujud. Jadi ketika teman-teman punya masalah, kalau telepon teman, belum tentu telepon diangkat. Kalaupun diangkat sama temennya, pasti temennya ngedumel. Ini baru ruku, belum sujud. Sami Allah liman hamidah. Dia Allah telah mendengar curhatan hambanya. Apa jawaban Allah? Rabbana. Rob yang merawat kita.
walakal hamdu, yang punya pujian. Mil'us samawati, lihat itu langit selebar apa, seluas apa itu langit. Wa mil'ul ardi, lihat bumi yang kalian pijak, ada ujungnya nggak tuh bumi? Lihat di dalam langit dan bumi itu ada apa aja. Ada matahari yang udah menyinari kita bisa aktivitas. Ada aktivitas bisa kita dapat rejeki. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan. Ada hewan yang bisa kita jadikan susu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Di mobil. Di sana. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hambaku mau minta apa, kata Allah? Mau sepenuh langit, mau sepenuh bumi, sama isinya. Aku tawarkan. Udah didengerin curhatan kita, ditawarin. Jadi kalau curhat, lewat sholat. Orang sholat beruntung. Ya. Ini baru ruku belum sujud. Nanti prakteknya sujud. Ya. Nanti prakteknya sujud. Ini baru ruku. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ditawarin, Kak. Jadi kalau curhat gak usah ke teman, udah sholat. Ya. Jadi mau minta apa? Mau minta tolong sama siapa? Allah yang nolongin. Baca Al-Fatihah aja nanti diarahin. Takbir aja dikasih sehat. Ya. Nah, baru begini aja udah Allah ampuni dosanya. Ya. 1000K yuk Mi. Ya 1000K, katanya 1000K. Bagaimana caranya biar 1000K? Bagaimana caranya biar 1000K? Allahu a'lam. Hanya Allah yang bisa menilai saya, ya. Jadi saya duduk di sini self reminder ya, Kak. Oke. Setelah ruku kita ke sujud. Tadi sudah saya bilang muadzin itu ngasih tahu hayya 'alas sholat, cepetan kalau udah waktu masuk adzan. Gak usah tinggalin masakannya, tinggalin semua urusan dunia, tinggalin. Karena ketika kalian mengejarnya akhirat, maka dunia kalian akan ikut. Tuh, baru takbir aja Allah udah ngingetin kita, kejar akhirat. Jangan cuma dunia, kejar akhirat, maka dunia ngikut. Itu makna takbir. Oke, sekarang kita ke sujud. Ketika teman-teman sujud, itu adalah posisi ketika teman-teman takbir. Tangannya, posisinya persis ketika kita takbir. Lalu yang turun duluan telapak tangan dulu, apa kaki lutut dulu? Kilahuma, keduanya. Karena ada sahabatnya Nabi 3 tahun sebelum Nabi wafat, di usia 60 tahun, ada yang melihat Nabi sholat dengan cara dua itu. Jadi dari ketika Nabi masih muda, ada yang melihat Nabi sholatnya pakai yang lutut dulu, ada yang melihat tangan dulu, misalnya gitu. Ya, di antara kedua itu diperbolehkan. Karena apa? Karena kita faktor usia. Kadang usia kita udah nggak mampu nih, mau pakai lutut duluan atau pakai tangan duluan. Jadi keduanya diperbolehkan. Ya, kalau lutut sakit, tangan duluan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi usianya masih muda ataupun 3 tahun sebelumnya. Karena usia kita, nah itulah hikmahnya kita tahu yang namanya Al-Quran. Ya, oke. Ketika kalian sujud, oke. Tanda kiamat kita sudah bahas kemarin ya, Kak. Tanda kiamat itu sudah kita bahas di surat Al-Qiyamah kemarin. Makanya kalau nongkrong di live streaming saya, insya Allah, Kak, tema kita beda. Mau pagi, mau siang, mau pagi 2 kali, insya Allah tema kita beda-beda semuanya. Oke, setiap hari, karena ilmu Allah itu luar biasa banyak dalam Al-Quran. Setiap hari kita temanya beda. Oke, kita lanjut ke sujud ya. Terus jempol kaki nggak bisa buat aturan Mi karena sakit. Kalau sakit nggak ada masalah ya, Kak. Sakit itu Allah Maha mengetahui.
Jadi ketika sujud, tangan itu takbirnya persis ketika kita takbir, sujudnya. Oke? Oke? Apanya yang ada rekamannya, Kak? Eh, Terus kalau ingat ya, kalau kalau mau merekam wajah saya, tolong ditutup wajahnya, ambil edukasinya aja nggak apa-apa, ya. Diulang nggak Mi kalau pas lagi live? Masya Allah Ta'ala, Kak, Allahu alam, saya nggak tahu. Ya, makanya saya tuh, karena gini, setiap harinya itu kan ada follower baru ya. Follower baru, maka mereka belum kenal saya, bagaimana cara saya menyampaikan Al-Quran atau tentang yang lainnya. Jadi saya selalu ulang, entah berapa, 1 minggu sekali saya praktek sholat, atau 2 minggu sekali, atau wudhu, atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke sujud. Jari-jari kakak itu semua menghadap ke kiblat. Begini ya. Ini supaya otot kalian itu sehat. Kalau pengen otot kalian sehat, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Tangan seperti ini, saluran limfa kalian akan sehat juga. Oke? Nah, ketika teman-teman sujud, bacaannya apa? Maka ingat nih, di sini letak muadzin mengajak kita untuk sholat. Muadzin itu asal kata dari kata udhunun. Udhunun itu artinya telinga dalam bahasa Arab. Jadi kalau lagi azan, dengerin. Dengerin, kalian dapat pahala dan itu sunnah. Ya? Oke? Kak, mohon izin saya sampaikan, tadi kakak bilang kalau ada rekamannya mungkin saya bisa share ke sini dan ke situ. Izin ya, Kak. Saya nongkrong di sini bukan pengen tenar, tapi saya di sini cuma pengen self reminder. Tapi ternyata banyak yang suka, ya alhamdulillah atas izin Allah semuanya. Jadi saya nggak pengen tenar, wajah saya di-share-share kemana-mana. Kalau mau ambil edukasinya, lalu teman-teman posting dengan suara saya, tapi videonya yang teman-teman punya. Itu yang saya inginkan. Bukan wajah saya yang saya di-share. Kalaupun ada wajah saya nggak bisa di-share karena ini saya tampakin wajah saya karena saya pernah kena pelanggaran, Kak. Saya tanpa wajah saya kena pelanggaran. Ya. Oke. Sangat-sangat bermanfaat roomnya, Masya Allah Ta'ala. Oke, jadi saya juga nggak tahu, saya nongkrong di sini cuma pengen, ayah saya orang yang nggak pernah marah sampai akhir hayatnya mengatakan begini, Zia, sampaikan ilmu Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Jadi saya nongkrong di sini, unzur maqala wala tanzur man qala. Nggak usah ngelihat siapa saya, bagaimana saya. Jika memang saya ingin menyampaikan dan itu bermanfaat buat teman-teman, silahkan teman-teman amalkan. Nanti teman-teman bisa sebarkan ke teman-teman yang lain, mengajak kebaikan, begitu. Ya, saya di sini bukan pengen tenar, tapi saya di sini cuma self reminder and I want to be a good person. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik aja, enough, nggak yang lain. Oke? Oke. Sekarang kita ke sujud ya, sujud. Ketika sujud tadi posisi tangannya seperti kita takbir, kakinya agak dibuka lebar sedikit, lalu jari-jarinya menghadap ke kiblat seperti ini, ya. Oke. Lalu teman-teman baca seperti yang dibaca Subhana, itu suci Allah. Subhana. Engkau maha suci Allah. Katakan di hati. Ketika mengucap di zahir Subhana, di dalam hati. Rabbiyal a'la. Rabb yang merawat kita. Rabb yang merawat kita, Kak. A'la. Allah tuh maha tinggi, sementara kepala kita itu merendah. Kepala kita itu merendah, Allah maha tinggi. Ketika kita merendah kepada Allah, bukan cuma otak kita yang sehat, jantung kita tuh pun bakalan sehat. Begitu bangun dari sujud, Allah kasih istimewa hal yang kalian gak duga. Orang sholat, Allahu Akbar, duduk iftirash. Iftirash itu dalam bahasa Arab kasur. Jadi telapak kaki kiri ini seperti ini. Lalu mohon maaf, bokong bagian kiri kalian dudukin di sini, ya. Jari-jari kaki yang kanan seperti ini. Subhana Rabbiyal a'la, Allah maha tinggi. Begitu kita bangun dari sujud, apa Allah jawab? Rabbi firli. Orang yang sholat diampuni dosanya. Warhamni. Orang sholat Allah peluk dan Allah titipkan rasa sayang Allah buat hambanya.
Kalau ngerasa sendirian sholat. Wajibur nih, orang yang ngerasa punya aib banyak, Allah tutup aibnya. Warzuqni, orang sholat nggak punya duit, pasti Allah akan kasih rizki. Rizki itu bisa sehat, rizki uang. Ini nama akun asli saya ya, ini akun asli. Ya, kalau dibilang palsu, ini akun asli. Sudah saya tegur semua orang yang ngambil video saya suruh tutup tapi nggak didengerin. Di TikTok udah saya bilang jangan ada wajah saya udah pernah tegur itu. Ya, sudah sebagian mendengarkan saya. Oke? Orang sholat, warzuqni, Allah kasih rizki. Orang sholat, wahdini, Allah akan arahkan nih. Kesini arah yang benar. Sekarang lagi live ya juga. Iya. Saat ini akun saya Zia Fauzia 559, Zia Fauzia Real. Nggak ada akun yang lain. 2 akun saya. Zia Fauzia 559, Zia Fauzia Real. Akun saya 2. Karena akun saya yang pertama pernah kena pelanggaran. Jadi saya bikin akun 1 lagi. Subhanallah, kadang saya nggak ngerti artinya ini. Oke? Wahdini, Allah akan kasih petunjuk yang paling hebat dan luar biasa. Jika kalian punya masalah sama suami yang kalian tuh bingung, nih suami saya kenapa ya kadang kayak gini sholat, maka Allah akan kasih petunjuk. Suamimu siapa, istrimu siapa, anakmu pergi kemana, anakmu ngapain aja, Allah akan kasih petunjuk. Wahdini wa'afini, yang sakit sholat, Allah akan kasih sehat. Wa'fu anni, yang punya salah Allah maafin. Jadi kata muadzin hayya 'alas shalah, salat, hayya 'alal falah, maka kamu akan beruntung. Oke? Nah, jadi jangan pernah tinggalkan salat, ya. Oke. Setelah itu kita ke salam. Apa manfaat kita salam? Salam itu harus iya hujan, Kak. Ada hujan. Soalnya di sini saya di ruangan surga. Menurut saya ini ruangan surga. Karena walaupun ruangan ini kecil, ya nggak besar lah ya, tapi setiap saya masuk ke ruangan ini, walaupun nggak ada AC-nya, itu terasa adem. Adem banget masuk ke ruangan ini. Gitu ya. Mana nggak ada AC-nya, di atap juga atap biasa yang kalau hujan tuh bunyi drop gitu. Oke? Oke, sekarang kita salam. Salam itu, Kak, manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, leher kita yang setiap hari ngomel-ngomel, ngomelin anaknya, ngomelin suaminya, handuk kalau ditaruh, ini anak kalau habis makan, kamarnya, yang sering ngomel-ngomel, sholat. Leher yang tegang karena kalian tensi, ntar jadi pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini akan sehat nih. Balik lagi ke sini. Itu peregangan buat leher. Jadi orang sholat akan Allah kasih sehat. Ya, Umi tahu aja kelihatan dari kacamata saya. Ya. Oke, selesai sudah ketika sholat prakteknya ya. Mi kalau sholat duduk di kursi. Kalau ruku sama sujud, rukunya agak nunduk, sujudnya lebih nunduk lagi. Semua gerakannya sama. Ketika kalian sakit, posisinya duduk itu nggak ada masalah dan tidak berdosa. Jangan tinggalkan sholat walau dalam keadaan sakit sekalipun. Kalau pengen sehat, kalau pengen dikasih petunjuk, kalau pengen dapat rezeki, sholat. Ya. Tahiyatnya nggak dibahas. Oke, sama Kak. Dia tahiyatnya bacaan sama. Dia sholawat Ibrahimiyah. Oke, dalilnya udah pernah saya bahas ya. Untuk tahiyat, ketika kalian sholat fardu, sholat yang 5 waktu, tahiyat itu, di tahiyat akhir, kalian baca doa 4. Posisi tangan waktu duduk. Waktu duduk tangan posisinya sejajar dengan ini nih, sejajar dengan lutut. Ini misalnya lutut. Ini atau kakak sedikit maju dikit nggak apa-apa, nggak boleh terlalu ke depan. Boleh sejajar, boleh maju dikit. Kalau ketika atahiyat, ini ceritanya ininya ya. Atahiyat itu bacanya pas asyhadu alla ilaha illallah. Illa baru kalian acungkan jempolnya. Kenapa? Illa itu kecuali. Jadi
Jadi artinya tidak ada Tuhan selain engkau, Allah itu hanya satu. Allah cuma satu, gitu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman baca selesai tahiyat akhir, teman-teman baca doa 4 doa ini, itu adalah doa yang istimewa yang akan Allah dengar, baik dunia maupun akhirat. Satu doanya, Allahumma ya Allah, inni lindungi saya, sesungguhnya saya, a'udzubika, aku mohon perlindunganmu. Ya, mohon perlindunganmu, a'udzubika min adzabi jahannam, azab jahannam. Nauzubillah, Kak. Ini mohon perlindungan. Ini Allah akan dengar ini doa kita. Jadi sebelum nanti kita wafat, doa kita yang sering kita baca, ya. Oke? Nunjuknya Mi gimana versi? Nunjuknya biasa, pas ilaha illallah. Ya. Telunjuk, Kak, bukan jempol. Telunjuk, bukan jempol, ya. Posisinya di atas ini. Atau Kakak maju dikit, nggak boleh terlalu maju. Itu ya. Oke? Bukan acungkan jempol. Kalau jempol mah ini oke. Kalau mau foto, gitu ya. Oke, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke, kehidupan dan kematian. Kalau masih belum benar nanti Allah akan benar ini. Wa min syarri fitnatin masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal. Jadi pada saat tahiyat akhir, doa 4 ini doa yang akan Allah dengar. Oh, tadi saya ngomongnya jempol. Mohon maaf, kelibet. Telunjuk, ya, telunjuk. Bikin VT-nya, Mi. Masya Allah ta'ala, Kak. Kalau saya bikin VT-nya, masalahnya saya kan perempuan. Saya khawatirnya dilihat banyak yang bukan muhrimnya. Saya makanya duduk. Saya duduk. Mohon izin sekali, saya keluar aja. Yang bukan muhrim memperhatikan saya, apalagi kalau saya banyak di sosial media, saya khawatir. Makanya saya selalu bilang ketika saya live streaming, tolong wajah saya jangan disebarluaskan, gitu ya. Oke, saya pengen teman-teman ambil edukasinya aja, teman-teman pakai video yang teman-teman punya, gitu. Oke, doanya udah ada, saya buatkan video TikToknya untuk yang tadi di tahiyat akhir itu. Jadi doanya ketika kalian selesai baca tasyahud akhir, man tasyahada ahadukum, siapa yang bertasyahud akhir, lalu teman-teman membaca doa itu doa paling istimewa yang Allah akan dengar, ya, untuk dunia dan akhirat. Kakak masuk di akun saya antara Zia Fauzia 559 atau Zia Fauzia Real, gitu ya. Oke, terima kasih kembali untuk semuanya. Umi baru masuk, ketinggalan Aima. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada ucapan saya yang salah, akhlak saya, etika saya masih ada yang kurang berkenan. Ingat sekali lagi, saya duduk di sini hanya ingin menjadi orang yang lebih baik, ya, self reminder, pengingat diri saya. Sepil doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabi jahannam, wa a'udzubika min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kalau ada yang pengen hina, ada yang pengen nyakitin, Allah yang melindungi nanti. Ya. Saat ini kalau di akun Zia Fauzia 559, yang saya sematkan pertama itu karena bulan Rajab. Ya, nanti insya Allah saya coba sematkan ya. Kalau memang di akun Zia Fauzia Realnya belum saya posting, nanti saya ambil mungkin dari akun saya, karena ini akun saya juga. Ya. Kalian boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesianya. Saya sudah buatkan itu video TikToknya. Ya, itu dalilnya sahih, ada di hadis ya, Kak. Di nomor 800-an dia. Gitu. Umi cantik banget, makanya Masya Allah ta'ala, Kak. Mohon izin ya, Kak, saya nggak berkenan sekali. Saya takut. Cara wudhu Mi kapan-kapan diulang Mi, belum lihat tadi. Oke, baik, insya Allah ya. Insya Allah, oke? Mi, diulang sekali lagi. Waktunya kakak sayangku. Pertama handphone saya nanti mau lowbat. Nanti insya Allah kita nongkrong lagi dengan yang lainnya ya. Atahiyat posisinya yang mana? Di sini, ya. Oke, di sini. Atau kakak agak maju sedikit, gitu ya. Oke. Jadi setelah atahiyat, baca di dalam hati doa 4 yang tadi. Oke. Oke ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ulangin lagi. Apanya yang mau diulang, Kak? Ya, nanti ulang wudhunya. Insya Allah, Kak. Makanya kalau saya udah tulis judul saya sholat, itu udah include dengan di awal.
dari saya wudhu, dari saya cara berpakaian kepada Allah, itu semua sudah kita bahas. Kalau pengen khusus sholatnya, kita sudah bahas. Bagaimana caranya, sudah kita bahas. Ya, oke. Saya ketinggalan mulu, Mi. Masya Allah Ta'ala. Aku terlambat, Mi. Masya Allah. Gimana caranya, saya juga nggak tahu. Biar teman-teman tuh bisa nongkrong, kan saya nggak tahu gimana caranya. Insya Allah doakan saya sehat walafiat, panjang umur. Kemarin saya bukan nggak mau live praktek sholat, karena saya harus keluar kota. Tiba-tiba ada telepon, saya pulang, saya nyetir bolak-balik, Kak. Pulang itu udah capek banget. Rencana malam saya mau praktek sholat, tapi mata saya udah nggak kuat. Mata saya udah ngantuk banget tadi malam. Saya seneng, Mi. Masya Allah Ta'ala. Terima kasih ya. Makasih. Jam berapa? Insya Allah kalau memang nanti saya bisa live lagi, kita dengan bacaan ayat Al-Quran, karena pagi ini kita belum ngebahas Al-Quran. Ya, oke. Siapa yang rajin baca Al-Quran? Siapa yang mendengarkan Al-Quran? Masya Allah Ta'ala, urusan dunia dan akhirat akan lancar. Ya, oke. Doa yang tadi diulang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kalau nggak salah dari 6:30 ya saya nongkrong. Dari 6:30 saya tadi live. Kalau nggak salah ya dari 6:30. Oke. Insya Allah nanti gini, Kak. Kan saya baru buatkan nih video TikToknya. Entah di bulan apa saya buatkan itu doa. Kalau memang ada, teman-teman boleh kepoin aja akun saya nggak ada masalah. Saya jarang banget buka akun saya, Kak, karena aktivitas saya terlalu banyak. Ya, ada di video TikTok udah saya buatkan. Teman-teman boleh lihat. Insya Allah kalau memang saya bisa, nanti teman-teman kepoin aja lah di akun saya. Gitu ya. Oke? Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah follow saya. Terima kasih sudah ada di room saya. Kita sudah praktek wudhu, kita sudah praktek sholat, kita sudah praktek doa-doanya. Insya Allah nanti Allah izinkan saya untuk nongkrong di sini lagi. Mohon maaf lahir batin, saya close dengan edukasi.